Baik, di pelajaran 2 tadi kita sudah melihat murka Tuhan atas orang-orang bukan Yahudi. Ya. Ya. Tapi sekarang di yang 3, yaitu kita sudah masuk ke bab 2, kita akan melihat murka Tuhan atas orang-orang Yahudi dan yang bukan Yahudi. Nah, dua-dua. Aduh, dua-dua ya. Dua-dua. Syukurlah, rupanya bukan hanya untuk kita ya. Ya. Jadi di pelajaran ini kita akan tengok 4 poin ya di pelajaran ini, di pelajaran yang ketiga ini. Apakah itu murka Tuhan atas orang-orang Yahudi dan yang bukan Yahudi? Kita akan lihat di bab 2 ayat 1 sampai 16 dulu, kemudian kita akan tengok di bab 3 ayat 9 dan 10. Seperti yang Pastor Michael bagi tahu di awal pelajaran, kita memang beginilah ya, kita tak akan tengok ayat per ayat secara detail, memang kita tak cukup masa. Untuk detail tu memang 3 hari ni memang takkan cukup lah. Tapi kita akan ambil poin yang cukuplah sedikit sebanyak untuk memberi kita gambaran awal tentang apa yang dimaksudkan Paulus di surat Roma ini. Ayo kita lanjut lagi. Nah tadi setelah menunjukkan bahwa murka Allah terhadap orang-orang yang bukan Yahudi adalah hal yang seharusnya terjadi sebab mereka dengan sengaja walaupun mereka telah nampak, lihat bukti bahwa Allah itu pencipta yang agung, bahwa Allah itu maha kuasa, bahwa Allah itu menghukum akibat dosa, namun mereka terus-menerus menolak kebenaran, menolak untuk setuju menyembah Allah. Jadi Paulus katakan murka atas mereka seharusnya memang patut terjadi dan itu tidak berlengah-lengah. Kemudian di bab 2 Paulus mulai dengan menunjukkan bahwa meski orang-orang Yahudi telah ada firman Allah kepada mereka ya, mereka sudah memiliki firman Allah yaitu perjanjian lama dalam bentuk yang tertulis, dan walaupun mereka menganggap diri mereka ini guru, sebab mereka ada peraturan, mereka ada firman Allah, kami tahu kebenaran tentang Allah. Jadi walaupun mereka menganggap diri mereka ini di atas sebagai orang yang ada pengetahuan tentang Allah, bagi orang-orang yang bukan Yahudi, namun ada masalah. Sebab mereka sendiri juga tidak mematuhi firman Allah yang tertulis yang ada pada mereka. Dengan cara begini, mereka pun sebenarnya sama seperti yang menimpa orang-orang bukan Yahudi. Dalam diri mereka tidak ada kebenaran yang berkenan bagi Allah. Jadi tak ada beza. Bagi orang Yahudi, walaupun mereka ada firman Allah yang tertulis, tetapi mereka dengan sengaja tidak mau mentaati Allah, mereka pun tak ada bezanya dengan orang-orang yang bukan Yahudi yang tidak ada firman Allah. Tapi mereka menganggap mereka spesial lah. Karena wah, kami sebab ada peraturan yang diberikan oleh Allah pada kami. Mereka bangga kerana hal itu. Tapi kebanggaan mereka tak berguna sebab mereka sendiri tidak dengan sengaja tidak mematuhi peraturan Allah. Jadi dengan ini Allah menyatakan bahwa dia tidak pilih kasih. Orang-orang Yahudi juga tetap ada dalam hukumannya yang adil. Walaupun kepada mereka sudah diberikan firman Allah yang tertulis. Poin yang pertama adalah berkenaan mengutuk dosa-dosa yang dilakukan orang-orang yang bukan Yahudi tidak membuat orang-orang Yahudi menjadi lebih benar. Sebab orang Yahudi sedang mengatakan bahwa wah, bangsa itu yang tidak ada firman Allah seperti kita, mereka berdosa teruk dan mereka pasti dihukum. Dengan cara menuduh bangsa lain itu berdosa, bahkan berbuat dosa dan akhirnya mengakibatkan hukuman, itu tidak membuat mereka orang-orang Yahudi ini ada hak yang lebih berbanding orang-orang bukan Yahudi. Ini bukan bermaksud mereka ada satu hak istimewa di depan bahwa oh tak apa,
bangsa lain itu yang kita hina, yang kita kadang berdosa, mereka memang berdosa sebab mereka tidak ada hukum Allah, tapi kita ada. Wah, itu tak membuatkan mereka menjadi lebih istimewa, sebab mereka sendiri pun melanggar hukum Allah tersebut. Jadi menarik ya. Mereka pikir dengan menghukum orang-orang bukan Yahudi yang punya dosa-dosa mengerikan ya. Tadi kita sudah dengar di mana orang-orang yang bukan Yahudi ini menyembah buatan-buatan tangan mereka, bahkan menyembah binatang. Dan kita lihat Allah membiarkan mereka dengan rupa-rupa kejahatan sampai penyimpangan seksual, di mana laki-laki dengan laki-laki mereka melakukan seks, perempuan dengan perempuan mereka melakukan seks, di mana apa? Seks mereka rasa tak cukup. Jadi mereka buat benda-benda yang teruk saja yang sebenarnya membahayakan dan menyakitkan mereka. Tidak ada lagi sesuatu yang baik. Mereka punya pikiran sudah menyimpang. Nah, dengan itu semua orang Yahudi berpikir bahwa oke, dengan kami kutuk perbuatan-perbuatan itu, Tuhan akan baik kepada kita. Jadi kita ada dosa lain, tapi Tuhan akan tutup mata dengan dosa kita karena kita mengutuk perbuatan-perbuatan dosa yang begitu ketara. Nah, menarik sekali. Oke, nah apakah itu betul? Kita harus melihat firman Tuhan. Nah, mari kita baca itu. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Dengan menyatakan bangsa lain itu berdosa, mereka sendiri, orang Yahudi sendiri pun tak akan lepas dari salah. Mereka tak akan lepas di hari penghakiman. Mereka pun akan dihakimi. Sebab ayat 2 Paulus katakan, hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Artinya, orang-orang Yahudi mengutuk dosa-dosa bangsa lain. Sebenarnya, mereka yang punya dosa sendiri pun sedang dihitung oleh Allah sendiri. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa mereka mungkin akan dianggap layak sebagai orang-orang benar di hadapan Allah. Karena mereka mengutuk kejahatan yang jelas kelihatan dari luar yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan Yahudi. Di ayat 21 sampai 31 tadi kita tengok kejahatan-kejahatan yang sangat terang dan jelas dilakukan oleh orang-orang bukan Yahudi, dan itu dikutuk oleh orang Yahudi. Jadi mereka di sini berpikir, wah kita sudah layak, sudah benar di hadapan Allah karena kepada kita ada firman Allah. Tak apa-apa kalau kita kutuk kejahatan mereka. Sebenarnya mereka silap. Mereka pun turut akan diadili karena perbuatan mereka yang tak benar. Mereka pun salah. Walaupun mereka mengutuk kejahatan yang jelas kelihatan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa bukan Yahudi. Mereka masih menganggap diri mereka kita tetap layak di hadapan Allah. Meski kebanyakan orang Yahudi biasanya tidak melakukan kejahatan yang kelihatan yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan Yahudi. Yang kejahatan-kejahatan tadilah yang tidak bermoral tadi ya. Namun mereka tidak lebih baik di hadapan Allah dibandingkan dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Sebab itu dia katakan di ayat 1, sebab dalam menghakimi orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Jadi engkau tidak akan lebih baik
dan tidak akan lebih benar di hadapan Allah berbanding orang yang melakukan kejahatan tersebut. Engkau tahu menyatakan tentang kejahatan dan dosa orang lain, tapi engkau sendiri penuh dengan berbagai-bagai dosa yang tersembunyi, bahkan yang kelihatan mungkin. Walaupun orang-orang Yahudi tidaklah berbuat dosa seteruk bangsa-bangsa bukan Yahudi, seperti yang kita pelajari di pelajaran 2 tadi. Jadi Paulus beri amaran kepada mereka ini. Paulus beri amaran, ya, pesan pada mereka. Karena kejahatan yang sama yang mereka lakukan dalam hati dan pikiran, ya, yang ini yang tak nampak ini. Tapi kejahatan itu tetap kejahatan. Allah akan menghukum mereka sama seperti dia menghukum orang-orang yang bukan Yahudi. Sebab walaupun orang Yahudi tidak melakukan kejahatan yang nampak jelas, namun seperti yang saya katakan tadi, mereka pun penuh dengan berbagai rupa-rupa kejahatan di hati dan pikiran. Dengan cara itu mereka pun akan dihukum sama seperti orang-orang bukan Yahudi. Jadi Paulus sedang menyedarkan kepada orang-orang Yahudi bahwa dengan tindakan kamu menghakimi ataupun menyatakan dosa bangsa-bangsa bukan Yahudi itu tidak membuat kamu menjadi benar, menjadi layak di hadapan Allah. Sedangkan kamu sendiri berbuat dosa yang sama. Walaupun dosa kamu itu tidak menonjol seperti mereka, namun kamu tetap berdosa di hati dan pikiran. Dan kamu juga akan dihukum sama seperti Allah menghukum mereka. Nah, ini yang diberi amaran oleh Paulus kepada orang-orang Yahudi. Jangan pikir kamu lebih benar berbanding mereka. Tidak. Nah, ini di bagian pertama. Poin pertama yang dikatakan oleh teguran ataupun amaran Paulus kepada orang-orang Yahudi. Ada perbezaan penghukuman di neraka dan ada perbezaan upah di surga. Tapi walaupun kamu mengalami penghukuman yang paling rendah di neraka, tapi itu adalah penghukuman yang paling teruk, ya. Yang paling teruk. Tentu orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang sangat-sangat mengerikan yang digambarkan pada ayat-ayat sebelumnya, ya, Pastor Asli sudah bacakan itu, lalu dibandingkan dengan orang Yahudi yang mungkin mereka menghindari hal-hal seperti itu, tapi mereka tidak percaya Tuhan Yesus, mereka juga akan masuk neraka, tetapi pasti tingkatan penderitaan di neraka akan berbeza dengan orang-orang yang dikatakan di awal-awal itu. Namun jelas sama-sama di neraka, ya. Sama-sama di tempat penghukuman yang abadi. Itu mungkin saja Pastor yang bisa saya tambahkan untuk bagian ini. Kita lanjutkan poin yang kedua. Rupa-rupanya Paulus sedang berkata di ayat 4 dan 5, kesabaran Allah atas orang-orang Yahudi yang sombong dan tidak mau bertobat akan tamat. Nah, apa artinya? Silakan Jacqueline boleh baca untuk kita ayat 4 dan 5 di bab 2 ini. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Wah, terima kasih. Nah, tengok. Paulus sedang mengucapkan satu kalimat yang sebenarnya luar biasa betul. Setelah dia menjelaskan kepada orang Yahudi bahwa kamu pun tetap dihukum, walaupun kepada kamu ada firman Allah yang tertulis, orang Yahudi pun, ya, walaupun tadi kami katakan bahwa mereka tidak melakukan dosa separah orang-orang bukan Yahudi, mereka sangat menghindari itu, mereka nak jaga diri mereka, ya.
namun mereka pun ada dosa lain. Ya, dosa yang paling parah adalah mereka menolak penyelaman, yaitu dosa tidak percaya. Nah, namun dosa lain pun dihitung juga. Jadi Paulus sedang katakan begini kepada mereka, orang-orang Yahudi yang sombong dan tak mau bertobat ini. Mentang-mentang pada mereka ada firman Allah. Satu pula dengan seronok memperkatakan tentang dosa bangsa bukan Yahudi. Paulus terangkan bahwa dosa yang tidak segera dihukum membuat orang Yahudi berpikir Allah telah lupa akan dosa mereka. Oh, tak apa-apa. Tengok, walaupun kita menyatakan dosa bangsa lain, wah mereka teruk, mereka begitu begini, tapi kita oke, tak apa-apa, Allah tak hukum kita. Ataupun dosa yang begitu teruk di pikiran dan hati mereka, mereka pikir bahwa mereka tidak dihukum oleh Allah akan dosa yang mereka buat. Sebenarnya mereka belum sadar bahwa Allah tahu semua itu. Allah benci dosa-dosa itu baik di hati dan pikiran. Apatah lagi yang terang-terang ya. Dan Allah ada rancangan untuk menghukum mereka, yaitu orang Yahudi, karena semua dosa yang mereka lakukan. Paulus katakan di ayat 4, takkan kamu semua lupa kekayaan kemurahan Allah, kesabaran Allah, kelapangan hati Allah, lapang dada Allah mengizinkan kamu terus hidup di dunia ini. Tidakkah kamu tahu bahwa hal tersebut terjadi supaya kamu bertobat? Tetapi disebabkan kamu keras hati, tak mau bertobat, engkau menimbun murka. Maksudnya engkau menimbun hukuman atas dirimu sendiri pada waktu di mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Paulus sedang berkata, oleh kerana kekerasan hati kamu sebenarnya berdosa di hati dan pikiran, tetapi kamu enggan bertobat, waktu untuk kamu bertobat akhirnya kelak akan berhenti, akan tamat. Paulus sedang jelaskan ini kepada mereka, bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi yang sombong ini, dengan beranggapan walaupun kita berbuat dosa, tengok Allah tidak hukum kita. Sebenarnya Allah ada rancangan, kalau mereka tidak bertobat, mereka pun turut akan dihukum oleh Allah. Mengapa mereka belum dihukum ya? Paulus kata bahwa ia panjang sabar, dia beri waktu, dia beri masa untuk orang Yahudi ini bertobat dari dosa mereka. Dan alasan kedua yang dikatakan oleh Paulus menurut ayat 45 ini adalah Tuhan menahan hukumannya, dia tunda agar orang berdosa ada masa untuk merubah pikiran mereka, supaya akhirnya mereka setuju dengan Tuhan bahwa mereka adalah orang berdosa yang memerlukan pengampunan darinya. Jadi Allah sabar menahan semua ini. Jika tidak, sudah habis. Karena pikiran yang tertanam di pikiran mereka, hal yang tertanam di pikiran mereka yang sangat suka dirubah adalah mereka pikir mereka masih sanggup dan mampu melakukan hukum-hukum Allah dengan perbuatan, dengan kebaikan mereka sendiri. Dengan demikian mereka akan diterima oleh Allah. Pikiran yang sudah tertanam lama itu sangat sukar sekali untuk dirobohkan. Apatah lagi hal yang berhubung kait dengan menyadari diri orang berdosa, itu sangat susah juga bagi orang Yahudi, karena mereka berpikir mereka selalu istimewa, dan hal ini sangat payah untuk menukar konsep pikiran mereka selama ini. Jadi artinya Paulus sedang kata, kalau kamu orang-orang Yahudi tidak siap mengaku kamu orang berdosa dan tidak siap setuju dengan cara Allah yang menyelamatkan melalui salib, kamu pun akan dihukum juga. Dan Paulus sedang menyadarkan kepada orang Yahudi bahwa kamu pun sebenarnya memerlukan pengampunan dari Allah. Sebab kamu berdosa sama seperti orang-orang bukan Yahudi yang lain. Paulus jelaskan bahwa satu saat nanti murka Allah menjadi besar atas mereka yang tidak mau bertobat. Dia katakan di ayat 5 ini, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari
waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Allah cukup adil dengan memberi masa. Allah menyatakan kesabarannya. Dia beri masa untuk manusia bertobat. Nah, ini dia. Hal ini memperlihatkan bahwa Allah sabar sama seperti di zaman Nuh. Jadi peristiwa pembinaan Bahtera itu tempohnya sangat lama. Tetapi walaupun tempoh yang sangat lama yang Allah berikan kepada manusia di zaman Nuh, mereka tetap saja tidak mau bertobat. Dan sampai Bahtera itu siap, Nuh dan keluarga masuk ke dalam, dan mereka semua yang di luar Bahtera yang tidak mau percaya ataupun yang tidak mau bertobat tadi habis. Saudari, benarlah dikatakan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Sampai masa dia akan berhenti. Nah, kalau kita bayangkan sebuah empangan ya yang nampaknya hebat, tetapi kalau empangan itu mulai dilanggar oleh tujahan banjir yang kuat, lama kelamaan empangan tersebut pasti roboh. Selama mana dia dapat tahan jumlah air yang sangat kuat dan banyak itu menekan dia, habis akhirnya. Demikian pun waktu yang Allah beri untuk manusia berdosa bertobat, akhirnya kelak akan habis, akan tamat. Ini poin yang kedua, di mana kesabaran Allah atas orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh itu akan segera berakhir kalau mereka pun enggan bertobat. Poin yang ketiga itu di ayat 6 sampai 11. Poin yang ketiga ini mengatakan Allah akan menghakimi orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi dengan Tauratnya. Untuk mengetahui ini, silakan seorang Pak memilih untuk membaca ayat 6 sampai 11. Yang 6, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. 7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ayat 11, sebab Allah tidak memandang bulu. Di bahagian ini kita akan mulai masuk ke satu ukuran yang dicatatkan oleh Paulus berkenaan Taurat Tuhan. Jadi Paulus sedang berkata bahwa Allah akan menghakimi orang Yahudi maupun bukan Yahudi dengan Tauratnya. Maksudnya adalah apa? Begini, hukum Taurat mengajarkan kepada kita adalah lakukanlah hukum Taurat itu dengan sempurna. Bukan cuma dengan perbuatan, tetapi harus dari hati. Tak boleh langgar. Nah, karena itu yang ke-10 mengatakan jangan menginginkan dari hati. Jadi kalau dah ingin dari hati, sudah tak sempurna lagi. Sangat ketat. Jadi hukum Taurat menetapkan kalau kamu ingin selamat, lakukanlah dengan sempurna dari hati dan perbuatan. Wah, kamu sempurna. Saya baru menjelaskan tentang ini kepada seorang yang keliru dengan ini. Dia cakap, boleh lakukan itu hukum Taurat Allah tuh. Sungguh-sungguh boleh. Siapa cakap tak boleh? Pasti boleh. Wow. Wah, lalu saya jelaskan dengan dia panjang lebar. Hanya saya beri poin sedikit dia buat dia diam. Oh, rupa-rupanya jangan ya, bukan dengan perbuatan saja, tapi dari hati pun. Wah, menarik ya pada waktu kita berbahas dengan orang lain tentang hukum Taurat. Sampaikan waktu teman kami mengajar ini kepada jemaat yang baru, mereka cakap,
Aduh, pastor, saya mengakulah memang saya tak boleh. Tapi, apa tapi? Saya pasti tahu pastor boleh. Wah, pastor mesti boleh. Wah, tengok mereka punya pandangan terhadap orang-orang yang berpangkat pastor. Wah, ini pastor memang sempurna ya, boleh buat. Tapi teman saya dia tidak berhenti di situ. Tunggu dulu. Pelajaran kita belum habis. Kita akan tahu boleh atau tak boleh. Nampaknya ini ukuran Taurat. Untuk layak, selamat dan diterima, lakukan dengan sempurna dari hati dan perbuatan. Namun langgar sekali, habis. Murka pun menimbun atas diri orang tersebut. Takkan sekali pun tak boleh. Tak boleh. Sebab kalau sekali, tak ada kesempurnaan lah. Jadi pada waktu saya memecahkan telur di dalam sebuah mangkuk, 5 biji telur lah, tak banyak 10 banyak sangat. Saya pecahkan sampai 4, sangat cantik. Warna kuning keputihan sekali yang nomor 5. Saya sempat elak. Jauh nama, tapi dah masuk sikit. Tetaplah tercemar dah. Walaupun saya sempat elak tadi, lempar ke sinki. Saya baling ke sinki yang busuk tu. Tapi tetap dah masuk ke dalam. Tanya isteri, ni kita tetap nak makan ke? Aduh. Saya cakap, kalau saya bedal je tu, tak apa. Sama. Nah, saya sedang berkata kepada kita begini, saudari. Ukuran Taurat itu tidak ada tolak ansur. Kalau kamu nak sempurna, tak boleh langgar, walau cuma sekali saja. Saya ingat misioneri kami mengajar di satu suku di pendalaman lah. Jadi apabila dia sampai mengajar tentang hukum Taurat, lalu orang-orang di pendalaman itu mengakui bahwa mereka melakukan semua pelanggaran-pelanggaran dari hukum Allah itu. Mereka sedih. Tapi mereka berkata macam ini, boleh tak Tuhan tak payah melihat perbuatan kami dulu? Sebab kami kan tak tahu waktu itu. Boleh tak sekarang kami siap, sedia untuk melakukan itu? Sebab sekarang kami sudah tahu. Wah, ini sebenarnya keliru bukan? Sebab Allah mengukur dari awal. Tapi misioneri itu bilang, oh oke lah, baik, sudah. Setelah 2 minggu, akhirnya datang beberapa kepimpinan dari orang suku tersebut. Datang kepada misioneri itu. Dan mereka dalam keadaan yang tak ada harapan lah, macam lemah, tak ada sukacita. Lalu mereka berkata, alamak, kami pening sekarang. Dulu kami tak tahu, sekarang kami sudah tahu. Namun, walaupun kami sudah tahu, kami masih melanggar beberapa. Wah, kami celaka. Kami orang yang tak ada alasan lagi lah. Macam itu. Nampaknya manusia dari pelosok manapun yang cuba berusaha untuk memenuhi Taurat, selalunya akan gagal. Sebab itu dengan jelas orang Yahudi ramai yang tahu Taurat. Tapi tahu saja Taurat itu tak cukup. Tahu harus dilakukan. Bukan lakukan alang-alang. Lakukan dengan sempurna. Agar seseorang diterima Allah. Lakukanlah dengan sempurna. Dan ternyata rupa-rupanya manusia tak mampu lakukan Taurat dengan sempurna. Sebab manusia telah mewarisi dosa Adam. Dosa yang diwariskan dari Adam kepada manusia lah yang sudah menjalar itu membuat manusia tak berdaya untuk melakukan Taurat Allah. Kecemaran yang sudah melekat di tubuh dan di dalam hidup manusia yang diwarisi dari Adam lah membuat manusia tidak dapat melakukan Taurat Allah dengan sempurna. Karena manusia sudah tercemar. Bukan tercemar sedikit, tercemar teruk. Dan itulah dosa.
Taurat seharusnya menyedarkan mereka berdosa di depan Allah dan tak mungkin menyenangkan Allah. Nah, ini dia. Jadi baik bagi orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Allah katakan, Taurat seharusnya membuatkan orang mengaku ketidakberdayaan mereka. Macam suku tadi. Wah, kami mengakulah. 2 minggu kami coba buat, tapi tak boleh. Matilah kami macam ini. Nah, itu mengaku bahwa kami memang salah, berdosa di depan Allah dan tak mungkin. Kita lihat nanti di ayat seterusnya apa yang dimasukkan Paulus. Di bagian ini Paulus sedang membahas bagi orang yang sudah melakukan setiap perbuatan sepanjang hidup mereka. Jadi Paulus katakan hidup kekal kepada orang yang tekun berbuat baik, yaitu orang-orang yang sudah diselamatkan. Tetapi murka bagi orang yang mencari kepentingan sendiri. Taat kepada hidup-hidup yang bejat, yang hidup yang jahat, yang tidak bermoral. Penderitaan dan kepayahan yang parah akan menimpa orang yang hidup berbuat jahat. Tidak pedulilah kamu Yahudi ataupun Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, asalkan mereka ini sudah bertobat dan menjadi orang percaya. Sebab Allah tidak pandang bulu. Bagi setiap orang-orang percaya, itu Allah berikan anugerah yang baik. Tetapi bagi setiap orang yang keras menolak kebenaran, kepada mereka pun akan ada akibat. Saudara, Allah mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menyenangkan dan mampu dianggap benar di hadapan Tuhan. Dan dia juga tahu bahwa kecuali manusia itu diajar oleh Allah sendiri. Kalau manusia tidak diajar oleh Allah, manusia tetap buta terhadap keberdosaan mereka. Jadi dengan memberi Taurat, Allah sedang mengajar kepada manusia bahwa kamu berdosa. Jadi bila keberdosaan mereka ini tidak diajar oleh Allah sendiri melalui Taurat, mereka tetap tidak akan ada pertolongan. Ternyata Taurat tidak menolong kita. Taurat hanya memberi perintah, lakukan. Tapi Taurat tidak menolong kita untuk melaksanakannya dengan sempurna. Taurat hanya beri perintah. Jadi jelas sekali Allah memberi Tauratnya secara tertulis untuk membuktikan kepada semua orang bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang tidak memiliki harapan dan pertolongan, dan bahwa mereka tidak dapat memperoleh kehidupan kekal sebagai upah atas kebaikan dan usaha sendiri. Jadi saudara-saudari, sesuai Taurat, Allah hanya akan memberi kehidupan kekal kepada siapa saja yang dapat mematuhi Taurat secara keseluruhan, baik dari hati dan perbuatan dengan sempurna. Namun Allah juga menjanjikan hukuman abadi, hukuman kekal bagi orang yang tidak mematuhi Tauratnya. Saudara, Paulus sudah buktikan di bab 1 dan 2 di bagian awal, dan di bagian awal bab 3 nanti akan menyusul dalam suratnya kepada orang-orang Kristen di Roma, bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menerima kehidupan kekal sebagai upah dari Allah. Sebab semua orang yang mewarisi dosa Adam telah melanggar hukum yang Allah berikan, yaitu Taurat. Semua orang berdosa dan akan diukur sesuai ukuran Taurat. Siapa kamu? Yahudi? Siapa kamu? Yunani? Kamu akan dihukum sesuai Taurat. Sorry, Allah tidak pilih kasih. Kamu orang Yahudi akan dihukum, dihakimi sesuai Taurat Allah. Kamu pun orang yang bukan Yahudi akan dihukum sesuai Taurat Allah juga. Mengapa? Nah, kita akan tengok nanti bab seterusnya. Sebab nampaknya tak sesuai kepada orang bukan Yahudi. Sebab kepada mereka diberi Taurat, mereka tak tahu. Tetapi mengapa dikatakan Paulus bahwa semua orang baik Yahudi maupun bukan Yahudi dihakimi menurut Taurat? Sepatutnya yang logik adalah yang dihakimi menurut Taurat orang Yahudi saja, sebab mereka yang menerima Taurat tersebut.
Tetapi mengapa Paulus katakan orang bukan Yahudi pun akan kena juga? Nah, kita akan tengok di ayat selanjutnya nanti. Semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Ayat 13, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. 14, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. 15, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. 16, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Ayat 12 sampai 16 ini kalimat yang selalu suka saya katakan, ini luar biasa. Oleh dorongan Tuhan, Paulus menulisnya dengan arti tersirat yang sangat dalam betul. Mari kita coba selami dan memahami apa yang sedang dikatakan oleh Paulus di ayat 12 sampai 16 ini. Ayat 12 dia katakan, semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Jadi orang itu sama ada dia ada hukum Taurat atau tidak, binasa. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat dihakimi oleh hukum Taurat. Lepas itu dikatakan lagi, kerana bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat dibenarkan. Tetapi tadi kita tahu bahwa harus lakukan dengan sempurna. Nah, dikatakan apabila bangsa lain tidak memiliki hukum Taurat, hukum yang tertulis ya, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Paulus sedang katakan, walaupun bangsa lain tak ada hukum Taurat, tapi mereka tahu mencuri salah, berzina salah, membunuh salah. Ya, ini yang dikatakan oleh Paulus oleh dorongan sendiri. Maka walaupun mereka tak ada hukum Taurat secara tertulis ini, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di hati mereka. Di hati, bukan yang tertulis yang boleh dibaca dengan tinta itu ya. Dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan atau saling membela. Sebab mencuri orang boleh nilai sama ada hukum Taurat atau tidak, itu salah. Dan ini yang dikatakan oleh Paulus, saling menuduh dan saling membela. Yang membela mungkin tak apalah, kita tak ada peraturan dalam hidup, lakukan saja. Ini salah, tak boleh. Lalu di ayat 16, nah ini tentang penghakiman kelak. Saya akan lanjut itu kemudian ya. Orang Yahudi yang memperoleh hukum secara tertulis oleh Musa akan dihakimi oleh Allah sesuai Taurat. Sementara orang-orang yang bukan Yahudi pula, yakni semua orang yang bukan keturunan Abraham, akan dihakimi sesuai dengan pengetahuan. Nah, pengetahuan tentang Allah yang diberikan Allah sendiri dalam hati setiap manusia. Allah membuat orang-orang bukan Yahudi tahu hal-hal berkenaan Taurat dalam hati nurani mereka. Seperti mana yang saya katakan tadi. Mereka tahu ya, tidak hormat mak bapak itu salah. Membunuh salah, berzina salah, mencuri salah. Mereka tahu itu. Ada ya, di hati mereka. Dan ini pun dapat kita bayangkan. Sama halnya dengan kita dulu sebelum menjadi orang percaya. Kita tahu perbuatan yang salah, yaitu setiap perbuatan yang dicatat Taurat. Dari yang pertama sampai yang ke-10 itu. Sekalipun kita tidak memiliki peraturan agama. Kita tahu.
curi tak baik, bunuh tak baik. Kita tahu. Bagaimana tahu? Tuhan yang menanam itu dalam hati nurani kita. Ini yang dikatakan di ayat 14 tadi. Namun walaupun kita tahu, apakah kita selalu melakukan hal-hal yang kita tahu benar? Benar maksud hal itu salah. Karena hukum Taurat sedang mengatakan mencuri. Kita tahu ini, wah ini benar. Perbuatan mencuri itu benar, salah. Bukan benar betul. Benar itu salah. Tidak ya. Bahkan sebelum sampai firman Tuhan kepada kita, kita sudah dengan sengaja tidak mematuhi pengetahuan yang terdapat dalam batin kita yang diberikan Allah kepada kita mengenai apa yang benar dan apa yang jahat. Seperti kita dan semua orang telah dengan sengaja menolak pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang Allah berikan. Selalunya manusia akan memberontak dan berperang di dalam hatinya sendiri. Manusia itu ada pengetahuan. Di mana yang dikatakan oleh Pak Mek tadi ada 3 pengetahuan. Manusia ada pengetahuan. Dia sadar itu tidak baik. Namun dia tidak sanggup untuk jangan lakukan itu. Dia tahu perbuatan yang tidak baik itu ya benar. Ini perbuatan benar yang benar, ini tak sesuai dilakukan. Tetapi dia tetap lakukan itu. Dia sengaja tidak mematuhi pengetahuan yang ada pada dirinya itu. Inilah yang dimasukkan Paulus di dalam ayat ini. Demikian pun Allah memberikan kepada orang-orang Yahudi Tauratnya secara tertulis, namun mereka telah melanggarnya. Pada hari penghakiman kelak, Allah akan menyatakan bahwa kehendak manusia yang ada di dalam hatinya yang tersembunyi itu sebenarnya adalah jahat dan bertentangan dengan kehendak Allah, dengan kehendaknya. Kehendaknya di mana? Taurat. Karena Taurat sedang menyatakan bahwa kamu berdosa sebenarnya. Jadi itu kehendak Allah supaya manusia siap mengakui ketidakberdayaan, mengaku dosa mereka dan percayalah pada Injil. Injil maksudnya itu kekuatan Allah yang sudah dijelaskan pagi tadi. Kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan. Semua yang menolak percaya kepada Injil akan dihakimi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu dia. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan, ya, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Paulus sedang mengatakan bahwa kamu harus siap menukar pikiran kamu, mengaku kamu orang berdosa, mengaku kamu tidak mampu menyelamatkan dirimu sendiri. Tetapi percayalah kepada Injil, yaitu percayalah pada Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang menjadi manusia yang telah membayar penuh akibat dosa kamu. Itu yang harus kamu yakini. Namun Paulus berkata, manusia menyembunyikan sesuatu yang ada di hati mereka yang penuh dengan kejahatan yang lebih parah. Dikatakan di bagian awal pelajaran kita, yang tersembunyi itulah yang membuatkan mereka terus-menerus menolak kebenaran, menolak Allah, yang paling teruk menolak Injil. Tidak sadar akibat keberdosaan mereka. Tidak sadar mereka berdosa. Padahal Taurat sedang menyatakan kamu berdosa. Baik, itu adalah poin yang ketiga di bagian ini. Memang sangat tepat ya, di mana orang walaupun tidak diajar oleh hukum Taurat tentang jangan membunuh, jangan ini, tetap mereka secara nurani sadar bahwa ini tak boleh buat, tak boleh buat. Jadi itu ternyata dijawab oleh Alkitab bahwa rupa-rupanya bangsa-bangsa yang tidak mendapatkan hukum Taurat itu diberikan Allah di hati mereka. Allah berikan itu. Dan itu disebut hati nurani. Hati nurani. Tapi ya karena manusia terus menindas hati nurani, maka mereka akhirnya tidak dapat memenuhi dengan benar apa yang diberikan Allah itu. Jadi baik orang yang punya hukum Taurat tertulis dan orang yang tak punya hukum Taurat tertulis sama-sama
dibuktikan, ditangkap secara sah, ditangkap basah sebagai pelanggar-pelanggar hukum Allah. Itu saja, Pak Asif. Yang keempat, baik orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi adalah orang yang tidak benar di hadapan Allah. Paulus bertanya, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Ya kita, orang Yahudi. Maksud pertanyaan Paulus adalah, apakah kami yang adalah orang-orang Yahudi lebih benar dari orang-orang yang bukan Yahudi? Mari seorang membaca ayat 9 dan 10 di bab 3. Kita lompat ya ke bab 3. Ayat 9 dan 10. Jadi bagaimana, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak, sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahawa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang benar, seorang pun no. Wah, oke, silakan Pak Asif. Paulus tanya satu soalan yang membuatkan orang Yahudi pasti terpikir-pikir. Jadi bagaimana? Kita ada kelebihan berbanding bangsa lain. Paulus kata, jangan, tidak. Kita tidak ada langsung kelebihan berbanding orang-orang lain. Ya. Baik itu orang Yahudi kah, Yunani kah, semua orang di bawah kuasa dosa. Alkitab katakan, tidak ada yang benar. Tidak ada walau seorang pun. Paulus jawab, tidak ada seorang pun, baik itu orang Yahudi maupun orang-orang yang bukan Yahudi, yang telah mematuhi Allah sesuai dengan syarat yang diberikan Tauratnya. Syaratnya adalah lakukan dengan sempurna dari hati dan perbuatan. Semua orang telah berdosa dan tidak benar di hadapan Allah. Karena Tauratlah yang menyatakan manusia telah berdosa. Manusia telah melanggar semua tuntutan Taurat. Semuanya. Jadi Paulus jelaskan di bahagian ini bahwa Yahudi dan bukan Yahudi semuanya akan dihakimi sesuai ukuran Taurat. Dan itu termasuklah kepada orang Yahudi yang katanya tadi bangga sebab mereka ada Taurat. Tetapi kepada bangsa-bangsa lain, walaupun mereka tidak ada Taurat yang tertulis, tetapi Allah sudah menaruh di hati mereka bahwa di dalam hati kamu, kamu tahu yang benar dan yang salah. Tetapi hanya sengaja kamu menolak itu. Itu poin 3 kan. Tadi saya nampak tu tajuk poin. Allah akan menghakimi orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi dengan Tauratnya. Ini apa maksud? Yang orang yang bukan Yahudi dihakimi dengan Tauratnya. Ya, bagus soalnya. Memang walaupun itu bukan secara tertulis yang dia berikan kepada orang-orang yang bukan Yahudi, itu masih adalah Tauratnya, itu masih adalah hukumnya. Tapi perbezaannya adalah hukum yang diberikan kepada orang non-Yahudi itu adalah langsung diberikan di hati manusia. Di hati, ya. Sedangkan orang Yahudi khas Allah berikan secara tertulis. Nah, itu merujuk pada peristiwa di Gunung Sinai. Gunung Sinai. Jadi itu sebenarnya hati nurani. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Itu ketelitian yang baik sekali. Silakan. Sini saya mengerti beberapa hal bahwa di hari penghukuman nanti setiap orang akan dihukumi menurut apa yang mereka miliki. Contohnya hukum Taurat. Yahudi memiliki hukum Taurat dan yang tidak ada hukum Taurat itu, dia berpandukan penghakiman itu daripada pengetahuan yang Allah letakkan. Betul? Iya. Oke. Jadi di sini saya bertanya,
So, kalau tak silap saya, ada satu ayat mengatakan, tidak ada siapa yang boleh datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Jadi jelas di situ, jelas jalan keselamatan itu hanya ada pada Yesus. Tetapi kalau melihat daripada ayat yang kita belajar sekarang, ada cabang-cabang dia. Orang akan dihukum menurut hukum Taurat atau pengetahuan. Jadi kalau orang itu betul-betul secara tuntas menurut hukum Taurat, dia meyakini dilakukan dengan sepenuh 100%, mana dia pun boleh diselamatkan. Bagaimana, begitu kah? Oke, ini soalannya sulit. Saya akan jawab sebentar, tapi selepas kita rehat ya. Boleh. Oke. Pastor, persoalan Ya. saya tadi kita ada belajar dan kita juga sama-sama melihat tentang hukuman di neraka dan pahala di syurga. Persoalan saya, kalau ikut ajaran Roman Katolik, mereka percaya orang itu apabila orang itu dah meninggal dunia, pendek katalah, kita masih boleh berdoa untuk mereka sehingga mereka ditahirkan atau disucikan sehingga mereka betul-betul dilayak pergi ke syurga. Persoalan saya, bagaimana kita sebagai orang Kristian untuk meresponkan hal ini? Terima kasih, Pastor. Ya, itu jawaban perlu, saya pikir kita rehat dulu baru saya akan jawab ya. Bagus soalannya, Elijah. Oke, siapa yang boleh menjawab? Jadi Pak Dusin menjadi pening oleh karena dia tahu bahwa keselamatan itu ada pada iman kepada Yesus. Baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Semua orang hanya diselamatkan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus atau kepada penyelamat, yaitu Allah sahaja. Nah, bagaimana dalam pelajaran yang baru kita pelajari tadi, di mana semua orang akan dihakimi oleh hukum Taurat. Jadi orang Yahudi akan dihakimi oleh hukum Taurat, sedangkan orang yang bukan Yahudi akan dihakimi oleh Taurat Tuhan yang Allah letakkan di dalam hati manusia. Ini membuat confuse, begitu, Pak Jim? Ya, oke. Pendapat saya lah, apa yang saya perhatikan dalam bab 2 ini, betul. Ini menceritakan tentang orang-orang sebelum Tuhan Yesus. Betul. Di mana sebelum Tuhan Yesus, orang Israel, tuntutan dia kepada hukum Taurat. Tapi orang di luar Yahudi tidak ada Taurat. Tetapi Taurat itu, tuntutan Taurat itu sudah diletakkan dalam hati nurani orang yang bukan Yahudi. Dan sehingga itu tidak ada alasan untuk, kami tidak tahu tentang Taurat. Sebenarnya dalam hati mereka, hati nurani, semua orang sudah mengetahui bahwa membunuh itu salah, mencuri itu salah. Itu pendapat saya, Pak. Sebelum bab 2 itu menceritakan tentang sebelum iman kepada Tuhan Yesus. Ada lagi? Terima kasih sudah 2 teman coba. Ya, Pastor Bigo. Saya coba Pak mengenai hukum Taurat ini. Betul. Kalau dalam pandangan saya, hukum Taurat dibagi kepada 2 bahagian. 1 khas untuk Tuhan, 4 untuk Tuhan, dan 6 untuk manusia. Jadi pada waktu itu adalah satu perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel harus dituruti, yaitu 4 untuk Tuhan itu yang pasti berlaku sampai sekarang. Yaitu jangan ada Allah lain, jangan membuat atau menyembah dan hormati hari Sabat. Itu satu hukum yang khusus bagi Tuhan. Dan yang 6 itu memang hubungan manusia dengan manusia, itu jangan membunuh, jangan menjadi saksi dusta. Jadi itu juga masih berlaku pada sekarang ini, masih relevan. Kenapa itu digunakan untuk sukatan bagi keadaan sekarang ini, sebagaimana yang kita tahu bahwa bangsa Israel sendiri mereka menerima dan mendengar secara lisan dan batu itu, yang 10 hukum itu. Tapi dalam bangsa lain, seperti yang dikatakan bahwa mereka hanya mendengar hati ke hati, bahwa ini menjadi peraturan sejak semula. Dan juga hukuman akan sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam hukum 10 itu, yang masih dilakukan oleh manusia yang tidak percaya, masih menyembah berhala,
dan juga masih melakukan apa yang berlaku di zaman bangsa Israel yang pada awalnya lah. Jadi sebab itu sukatan 10 hukum itu cukup untuk menjadi peringatan pada bangsa lain bahwa itu sudah ditetapkan dan tidak akan berubah dan masih berlaku. Sebab itu dia menjadi satu garis panduan untuk orang yang tidak taat akan dihukum mengikut hukum Taurat lah. Itu pandangan sajalah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagaimana Pak Dusin? Dalam pemikiran saya, masih lagi kepada Tuhan Yesus saja adalah jalan keselamatan. Ya. Itu yang saya pikirkan. Jadi saya tak pikir dalam otak saya sudah tak pikir lagi bahwa Taurat itu adalah jalan keselamatan lagi. Itu sudah tidak ada. Jadi kalau kita telusuri dalam bahagian pertama kitab itu sendiri semenjak Hawa dan Adam jatuh, di situ sudah bermulanya satu rencana Tuhan untuk manusia dilepaskan daripada ikatan dan belenggu dan kutuk daripada dosa itu. Di situ. Ya. Tetapi dalam perjalanan waktu itu kita melihat di situ Tuhan berusaha sangat supaya manusia tidak akan dosa dengan dia memberikan hukum Taurat itu sebagai satu larangan mereka agar manusia tidak melakukan dosa. Tetapi ternyata itu juga tidak boleh menyelamatkan manusia daripada kutuk dosa itu. Dan rencana Tuhan itu terus berlanjutan sehingga kalau kita melihat daripada perjalanan orang-orang Yahudi di gurun, di situ juga kita melihat ada beberapa hal-hal yang berlaku yang boleh merujuk ataupun terus menuju kepada perencanaan Tuhan itu. Contohnya memandang kepada ular itu, belebah itu adalah satu perencanaan Allah. Bayangan bahwa hanya kita pandang kepada yang satu saja. Lantas di situ kita dibawa bercerita tentang kapal Nabi Nuh yang ada satu pintu juga, itu membayangkan. Tapi apabila kita sampai kepada bab ini, di sini saya mau timbul satu pertanyaan saya. Kenapa ayat ini memperkatakan tentang Yahudi akan dihukum menurut hukum Taurat? Lepas itu yang tidak percaya tidak ada hukum Taurat itu akan dihukum oleh pengetahuan mereka. Dalam hati saya sekarang bertanya, kalau masih ada ayat seperti ini, apa gunanya Paulus sampai disesa, diseksa, dipenjara semata-mata untuk memberitakan Injil, dan rupa-rupanya ada lagi jalan keselamatan lain, yaitu penghakiman melalui hukum Taurat. Oke. Baik Pak, saya akan jawab ya. Oke teman-teman, ini juga perlu kalian tangkap ya. Oke. Jadi jalan keselamatan memang hanya satu, tidak ada dua. Saya gembira, itu sangat clear bagi Pak Dusin. Tapi orang-orang yang tidak percaya ini perlu dihakimi. Penghakiman yang dilakukan oleh Allah adalah apa? Adalah mereka harus ditengok, disiasat apa saja kesalahan-kesalahan mereka. Nah, kesalahan-kesalahan mereka itu harus sesuai dengan hukum daripada Tuhan. Jadi mereka akan ada dalam tingkatan-tingkatan penghukuman neraka. Dan bagaimana tahu mereka ada di tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, dan seterusnya. Cara untuk tahu itu adalah disiasat kehidupan mereka berasaskan hukum Taurat Tuhan. Jadi langsung dilihat semua, oke, saya bersalah begini, saya bersalah begini, saya bersalah begini, saya bersalah begini, maka saya berada di penghukuman Allah dalam level berapa? Ada di situ. Allah menggunakan apa? Allah menggunakan hukum Taurat dia. Oh, kami tidak ada hukum Taurat. Ada. Sebab Allah juga berikan kepada bangsa yang bukan Yahudi hukum Taurat di hati mereka. Jadi, keselamatan hanya iman kepada Tuhan Yesus. Maka semua orang yang sudah percaya kepada Yesus tidak ada hukum lain yang akan diberikan kepada mereka untuk melakukan siasat. Tidak. Tentu kita akan berbeda upah. Kita akan berbeda upah. Sebab kalau kita membiarkan Roh Kudus menguasai kehidupan kita, maka kita akan banyak berkarya sesuai dengan kemauan Tuhan. Tapi bagaimana dengan orang yang menolak Tuhan Yesus? Orang-orang yang menolak Tuhan Yesus ini akan diperiksa, akan disiasat, akan dihakimi, akan diadili oleh hukum Taurat.
Orang Israel akan langsung senang saja. Ada tertulis, ada hukum Taurat yang tertulis. Macam mana dengan bangsa yang tidak ada hukum Taurat? Ya, ada. Tuhan sudah berikan di hati mereka. Jadi mereka tak dapat berdalih. Macam itu Pak Dusin. Jelas? Oke, lagi satu Pak. Oke. Oke, saya cuma minta supaya Tapi poin ini sudah jelas ya? Ya, mungkin sekejap lagi. Oke. Coba saya ada pertanyaan satu lagi. Boleh. Oke, Pak. Yang bahagian ini apa hubung kaitnya dengan yang bahagian yang kita bicarakan ini? Macam ada satu perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya itu. Iya. Di mana Lazarus mati dan pergi ke surga. Orang kaya itu mati pergi ke neraka. Iya. Lepas itu orang kaya itu berkata bahwa memanggil Lazarus untuk tolong dia, celupkan sedikit jari pada dia dan memberitahu kepada keluarga orang kaya itu bahwa jangan ikut apa yang dia sudah kata di situ. Tetapi Abraham mengatakan ada pada mereka kitab. Iya. Begitu? Ya. Jadi apa hubungannya dengan ini, Pak? Ya, jadi kitab yang dimaksudkan adalah Perjanjian Lama, kitab Musa dan para nabi. Jadi Alkitab Perjanjian Lama selalu dikenal orang-orang pada masa itu adalah kitab Musa dan para nabi. Itu Perjanjian Lama. Nah, kalau orang membaca kitab Musa dan para nabi, mereka semua akan tahu bahwa keselamatan itu adalah iman kepada Sang Penyelamat. Abraham diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatannya. Jadi maksud Abraham bahwa ada pada mereka kitab suci. Jadi sebenarnya Yesus berkata, "Hei, kitab suci berbicara tentang aku. Kenapa kamu tidak percaya kepada aku?" Nah, jadi maksudnya Abraham adalah, tidak bisa Lazarus yang pergi ke rumah kamu untuk menyelamatkan lima saudara-saudara kamu. Knock, 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 knock. Saya Lazarus yang sudah mati. Saya mau jelaskan, abang kamu di neraka. Oleh itu jangan ikut di neraka. Harus percaya kepada Yesus. Tak boleh. Keselamatan tidak boleh dibawa oleh orang mati. Keselamatan harus melalui percaya kepada apa yang kitab suci sudah jelaskan. Nah, itu maksudnya, Pak. Oke. Ya, sekarang sudah jelas, Pak. Oke, bagus. Jadi kamu percayakah ajaran tentang purgatori atau api penyucian? Bahwa kalau kamu belum terlalu suci, kamu dibakar dulu di satu tempat. Nanti kalau doa-doa sudah banyak dari bawah, maka kamu akan boleh berlayak masuk surga. Kamu percaya ajaran itu? Saya tak percaya, tapi saya pegang teguh kepada firman Tuhan, terutama tentang gambaran orang kaya dengan orang miskin itu. Ya, betul. Jadi saya rasa kamu sudah dapat ya, sudah clear di situ bahwa tidak ada peluang lagi bagi orang yang tidak percaya. Selama dia hidup di dunia ini, sudah mendengar Injil dan tidak percaya, sudah tidak ada peluang lagi. Tak ada can lagi kalau dia sudah mati. Jadi peluang hanya ada bagi mereka yang masih hidup dan bernafas. Tapi sorry, ketika kamu sudah meninggalkan dunia ini, tidak ada can lagi. Walaupun di bumi, kamu punya istri, kamu punya anak-anak, kamu punya jemaat, kamu punya saudara-saudara, bakar-bakar uang dan lain sebagainya supaya Allah mengampuni kamu. No, sebab Allah tidak perlu uang. Allah tidak perlu apa yang kamu buat. Tidak. Yang Allah mau adalah percaya apa yang dia sudah kata. Dia sudah kata adalah iman kepada Yesus. Lalu tidak mau percaya, no way, tidak ada lagi keselamatan. Jadi tidak benar bahwa ada jalan keselamatan lain kecuali iman kepada Yesus. Jalan keselamatan lain itu adalah reka-reka daripada manusia saja. Manusia boleh mereka-reka, tapi itu sama macam Kain. Kain reka jalan dengan cara yang dia pikir betul. Allah tak terima. Jadi kalau kamu pikir bahwa ada jalan yang lain selain iman kepada Yesus, sayang sekali. Tidak ada. Ada satu soalan lagi Pak mengenai silakan. Kedatangan Yesus kedua kali. Ini isu timbul juga sekarang ini. Di mana ada orang berpandangan begini.
keluarga yang sudah mati dahulu sebelum mendengar Injil, dia ada peluang kesempatan untuk bertobat bila Yesus datang kedua kalinya, yaitu kerajaan 1000 tahun. Kena mereka alaskan janji yang semua orang mati akan dibangkitkan. Ada kebangkitan. Jadi nenek moyang yang mati, meninggal dan tidak sempat mendengar Injil, mereka akan ada peluang masa itu untuk bertobat dan diselamatkan. Jadi ini seringkali kedengaran pandangan ini. Iya. Dan juga kadang-kala menjadi pengajaran bahwa orang yang meninggal itu akan ada peluang untuk bertobat pada waktu kerajaan 1000 tahun itu sebelum pengangkatan, tetapi mereka akan menghadapi banyak penderitaan lah, seperti yang ada video yang dikatakan mereka akan disembelih. Bila ditanya, engkau pengikut Yesus? Bila mengaku akan disembelih. Ya, jadi apa pandangan kita mengenai pemahaman ini? Oke. Ya, itu saja ya. Wah, menarik. Ya. Memang ini semua adalah upaya-upaya dari iblis untuk mengacaukan, ya. Jadi macam upaya untuk tak payahlah kamu bertobat sekarang, masih ada can lah, ya. Ini bahaya sekali sebab sebenarnya ini adalah tipu. Kamu tak ada can lain selain apabila kamu masih hidup. Ada juga ya, Pastor Bigo mungkin tahu ini, bagaimana menginjili orang mati. Jadi tunggu apabila terjadi kerasukan, maka apabila sudah kerasukan, orang harus tanya, siapa kamu? Oh ini, apakah kamu pada waktu hidup percaya Tuhan Yesus? Siapa tuh? Saya di pendalaman saya tak pernah ada orang datang tahu. Oke, baik, sekarang saya sebagai hamba Allah akan mengajarkan Injil kepada kamu supaya kamu boleh bertaubat. Oh, yoko. Ini semua tahu adalah ajaran-ajaran yang tidak berasas pada firman Tuhan, dan ini semua tipu sebab tujuannya adalah membuat orang tidak perlu beriman saat hidup. Dan apabila ada yang percaya hal ini, maka itu tetap menjadi jerat mereka, sehingga mereka keliru karena mereka pikir, tunggu saja, saya pun selama hidup ini oke-oke sajalah. Ini celaka, ini bahaya. Nah, mari kita kembali ke apa yang Pastor Bigo katakan tadi. Kalau kita lihat ayat firman Tuhan, memang betul akan ada kebangkitan bagi semua orang. Tapi, jangan potong ayat, harus lihat ayat itu secara utuh. Ayat itu tidak berhenti hanya dengan berkata semua orang akan dibangkitkan. Tapi semua orang akan dibangkitkan, yang percaya akan beroleh hidup sejati dan kekal, dan yang tidak percaya akan dihukum ke neraka. Jadi kebangkitan itu terjadi dan langsung terjadi penghukuman. Jadi dibangkitkan untuk apa? Neraka. Kita masuk neraka bukan hanya roh. Bukan hanya roh. Tapi nanti dalam kebangkitan sebentar, kita akan diberikan tubuh baru, sehingga kita bulat-bulat, baik tubuh dan roh di neraka. Kita juga di surga bukan hanya roh. Kita sekarang memang waktu mati sekarang, kita di surga tapi roh saja. Sebab tubuh kita akan jadi debu. Tapi nanti ketika Kristus datang, kita akan diberikan tubuh kebangkitan. Dan tubuh kebangkitan itu akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Tubuh kebangkitan. Jadi tubuh kebangkitan akan dimiliki baik orang percaya dan bukan orang percaya. Tapi tubuh kebangkitan orang yang tidak percaya akan disiksa selama-lamanya. Oleh itu jangan heran ada gambaran retakan gigi. Bagaimana kalau kamu sudah ompong, mati, masuk di kubur, semua gigi sudah tidak ada, mana ada kertakan gigi. Jangan lupa, Tuhan akan memberi tubuh baru. Dan kamu akan di neraka dengan tubuh. Bagaimana kamu di surga? Kamu akan di surga dengan tubuh. Tapi bila itu terjadi, apabila Kristus datang kali kedua. Sebab dia akan membangkitkan semua orang. Bukan hanya orang percaya yang akan dibangkitkan. Tapi orang yang tak percaya pun akan dibangkitkan. Dan mereka dibangkitkan bukan supaya beroleh can yang kedua untuk percaya Yesus. No way. Kamu akan berhadapan dengan penghakiman dan akan masuk ke neraka.
Dan bersukacitalah saya dan kamu yang percaya kepada Yesus, sebab kita akan masuk surga, baik tubuh yang baru dan roh kita. Begitu, Pastor Bigo.